Shalom adik-adik, bertemu lagi kita pada hari ini. Di sini kita akan melakukan kebaktian ibadah KKR. Di sini ada Kak Sela dan ditemani sama Kak Runi Brutarigan. Nah, sebelum itu kita akan mengangkat satu lagu pujian, Tiada Berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baiklah adik-adik, kita ambil sikap berdoa, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai Tuhan pujian-pujian kami Tuhan. Dan kami juga nanti akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari ini Bapa. Dan pada saat kami memuji dan mengesankan Engkau Tuhan, tidak ada satu orang pun yang ingin mengganggu kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, tema firman Tuhan kita pada hari ini tentang kejujuran. Mulut kita bisa dipergunakan untuk berkata jujur atau berbohong. Itu pilihan kita sendiri, tapi ingat Tuhan melihat. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati seperti lagu kita sekarang. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu lagu, Bapa Engkau Sungguh Baik.
Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom adik-adik, kakak sapa sekali lagi. Shalom adik-adik. Sebelum masuk ke firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan masih menemani kami hingga saat ini. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Bapa, sentuh hati kami Bapa, agar kami dapat mendengar dan menjalankan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian kami ini ke dalam tangan Tuhan saja. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kita ambil firman-Nya dari Matius 5 ayat 37. Ya, kita buka Alkitab kita, Matius 5 ayat 37. Adik-adik sudah dapat? Satu ayat saja
Di sini kakak bacakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Adik-adik, sudah dengar firman-Nya? Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu namanya sudah tidak baik lagi, sudah jahat, katanya tadi firman Tuhan di sini. Adik-adik pernah enggak dengar cerita Kain dan Habel? Adik-adik tahu Kain dan Habel itu siapa ya? Adik-adik tahu Kain dan Habel itu siapa ya? Nanti biar adik-adik lebih tahu lagi, adik-adik dapat melihat atau membaca firman Tuhan Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Di sini kakak mau bercerita bagaimana Kain dan Habel. Adik-adik kayaknya sudah pada tahu ya, udah sering dengar ya di sekolah minggu. Di sini Kain dan Habel itu anak Adam dan Hawa. Kain itu anak paling tua, pekerjaannya sebagai petani. Kalau Habel itu anak kedua, pekerjaannya sebagai gembala domba. Mungkin adik-adik sudah tahu bagaimana Kain iri kepada adiknya karena persembahan adiknya diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Apa sebabnya adik-adik? Karena di sini Habel mempersembahkan yang terbaik dengan hati yang bersih dan suci. Dia berterima kasih kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Sementara Kain, dia mempersembahkan hasil pertaniannya tidak dengan hati yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi di sini Tuhan tahu, biarpun tidak diucapkan, biarpun tidak kita bicarakan, Tuhan tahu sampai ke dalam lubuk hati kita. Di sini Kain iri kepada adiknya Habel. Dia mengajak adiknya pergi ke ladang, kemudian di ladang dia memukul adiknya, dia membunuh adiknya. Terus Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana adikmu?" Kain, "Apakah aku yang menjaga adikku?" Katanya sama Tuhan. Apakah bagus begitu berbicara kepada Tuhan? Di sini adik-adik, tadi pun seperti bacaan kita, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Makanya di sini adik-adik, bagaimana Kain, bagaimana Habel, udah dapat kita lihat dengan hati yang tulus. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan, dengan hati yang tidak baik, dengan tidak bersungguh-sungguh, persembahan Kain tidak diterima Tuhan. Di sini pelajaran kepada kita adik-adik. Ada juga cerita yang kakak tahu tentang Pinocchio. Adik-adik tahu nggak tentang Pinocchio? Pinocchio itu apa ya? Dia boneka kayu, tapi dia bisa hidup. Pinocchio ini dia hidup seperti manusia, tapi dia asal dia berbohong, hidungnya tambah panjang. Hidungnya tambah panjang. Jadi asal dia berbohong, hidungnya tambah panjang. Tapi kalau dia mengaku kesalahannya, hidungnya kembali lagi. Kalau kita, biarpun kita berbohong, hidung kita tidak bertambah panjang, orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Adik-adik harus tahu itu. Kalau berbohong itu, biarpun belum kita ucapkan, biarpun masih niat kita, itu Tuhan sudah mengetahuinya. Jadi adik-adik, di sini katakan ya, bila ya, tidak bila tidak. Kakak pun mau ini, kita masa-masa pandemi nih, masa-masa pandemi kita sekolahnya online ya. Ada yang ujian dibilang gurunya jujur, dikerjakan sendiri, tidak boleh melihat buku, tidak boleh menyontek. Tetapi ada nggak di Google? Ada nggak? Ada nggak ya? Di sini kalau gurunya bilang jujur, kita harus jujur. Kalau kita nilai 100 pun, kalau kita tidak jujur, itu namanya apa ya? Itu nilai apa ya? Nilai yang mencuri. Di sini adik-adik, kakak sudah mengatakan tadi, katakan ya, bila ya.
Adik-adik kadang ngomongnya aja pintar, ternyata omongannya tidak sama dengan prakteknya. Misalnya dia ngomong sama temannya, tidak boleh nyontek, tidak boleh nyontek. Ternyata dia nyontek. Tidak sama kan perkataan dengan perbuatannya. Mulai hari ini firman Tuhan mengatakan, katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Di sini juga kakak akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 15 ayat 3. Coba adik-adik nanti buka Alkitabnya. Amsal 15 ayat 3 yang bunyinya, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Ini firman Tuhan mengatakan loh, bukan kakak yang buat-buat. Makanya adik-adik, kalau Tuhan sudah berkata mata Tuhan ada di segala tempat, adik-adik harus tahu itu. Makanya kalau sama orang tua kita, sama siapa saja, sama kakak, adik, abang, tidak boleh berbohong. Firman Tuhan tadi mengatakan di sini, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Jadi adik-adik, di sini kita diajari supaya tidak berbohong. Kita diajari supaya selalu jujur. Mengatakan kejujuran itu adalah keselarasan hati kita, kata-kata yang diucapkan dengan perbuatan. Adik-adik, untuk itu mari sama-sama kita belajar. Memang sulit untuk pertama, tapi kalau kita biasakan dalam kehidupan kita setiap hari, adik-adik akan terbiasa. Jadi apabila tidak jujur, adik-adik akan merasa tidak enak, merasa bersalah. Jadi jujur itu adalah suatu kebaikan, membuat kita nyaman bergaul, membuat kita nyaman dengan teman-teman kita. Tidak berbohong itu adalah baik sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih. Amin. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengar firman-Mu Bapak. Ajar kami untuk memakaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Bapak, kami punya kekurangan, tapi kami tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan membimbing kami, Tuhan mengajari kami, agar kami dapat memakaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, banyak kesalahan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan saja. Kami datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Isi firman Tuhan tadi yang kita dengarkan yaitu tentang kejujuran, di mana kita tidak boleh bohong. Nah, maka dari itu untuk menguatkan iman kita angkat satu lagu pujian, Anak Tuhan Tak Boleh Bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kita nyanyikan satu kali lagi. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Baiklah adik-adik, kita masuk ke doa syafaat. Kita lipat tangan kita.
tunduk kepalanya, tutup matanya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau tetap menemani dan membimbing kami. Bapa Surgawi, Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat semua anak-anak KKR. Tuhan temani dia. Tuhan berikan kesehatan, ajari dia dalam pendidikannya Tuhan. Tuhan selalu membimbing dia agar dia tidak jauh daripada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau jamah anak-anak kami Bapa. Engkau temani dia dalam kehidupannya. Kami serahkan semua anak-anak KKR ke dalam tangan Tuhan saja. Bapa, kami juga berdoa buat orang tua kami. Tuhan memberikan kesehatan kepada orang tua kami. Tuhan bimbing, Tuhan ajari, Tuhan selalu memperhatikan orang tua kami. Apa yang dibutuhkan buat anak-anak dalam membimbing anak-anak, Tuhan tetap mengajari orang tua kami, agar orang tua kami pun tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan juga berkati pekerjaannya Bapa. Tuhan temani dia selalu dalam usaha-usahanya, dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Tuhan Yesus, kami serahkan juga rezeki orang tua kami ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan selalu memberikan yang pantas buat orang tua kami. Bapa Surgawi, saat ini juga kami berdoa buat rumpun gereja kami, rumpun GBKP Jambi. Tuhan selalu membimbing dan menemani rumpun ini Bapa. Tuhan selalu mengajari hamba-hambamu agar dapat menjalankan semua program-program gerejamu dengan baik. Tuhan menemani perjalanan gereja ini Bapa. Engkau tahu gereja kami dalam tahap pembangunan. Tuhan temani juga panitia pembangunan gereja kami. Tuhan ajari dia Bapa, apa yang terbaik buat dia lakukan. Tuhan Yesus, semua rumpun ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Kami juga tidak lupa mendoakan semua guru-guru sekolah minggu kami Bapa. Guru KKR kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah hatinya Bapa. Engkau ajari dia Bapa, apa yang terbaik buat dia lakukan. Engkau tahu permasalahan di dalam KKR kami Bapa. Engkau jamah hatinya Bapa. Tuhan, keluarkan ego-ego yang ada di dalam dirinya masing-masing untuk mengajari anak-anak ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus, jamah hatinya Bapa. Kami serahkan semua guru-guru KKR ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan, Engkau sentuh hatinya Bapa. Tiada yang mustahil di dalam tangan Tuhan, agar anak-anak kami pun dapat memuliakan dan bersembah kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, Engkau selalu membimbing guru sekolah minggu kami. Kisah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Bapa Surgawi, banyak kesalahan dan dosa kami Bapa. Tuhan ampunkan kami. Tuhan ajari kami Bapa, agar kami dapat melakukan yang terbaik buat Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam kebaktian ini juga kami mungkin membuat kesalahan-kesalahan yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tapi dari hati kami yang paling dalam, kami ingin mempermuliakan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kami, di dalam anak KKR kami, di dalam guru-guru sekolah minggunya. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepada Tuhan saja. Kami datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik, kita sungguh bangga menjadi anak Tuhan, apalagi kita hidup rukun. Maka dari itu, kita akan mengangkat satu lagu pujian, Oh Betapa Indahnya. Oh betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya, jika saudara seiman hidup dalam kesatuan.
Oh, betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya, jika saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau rapat di kepala Harun, yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya disatukan dalam persatuan. La 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 la. Disatukan dalam persatuan. La 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 la. Oh, betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun, yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, adik-adik, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan punilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.